warahmatullahi wabarakatuh. Eh, Kami berusaha menjaga jarak ya kalau membuka. Wah, udah terbuka sih, Den. Jadi kita buka sebenarnya. Pada hulu. Kan Yang penting berjarak dulu gitu ya. nah itu enak pengumuman tadi nyaman jenang kayaknya lah. Yang penting kami masih menjaga. Tadi kami sudah bersih. Kayak itulah kira-kira. Pulang sedikit lah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sangga tadi Be the best. salam seni pertunjukan dan juga salam para pantomimar. Hari ini kami akan memberikan pengumuman siapa yang menang. Kita bahasanya bercampur-campur aja sana lah. Santai. Nah, Tinggi pun. hitungnya. Jadi hari ini akan ada pengumuman siapa aja garang yang menang lomba pantomim semalam, yang lomba Vespa online Sanggar Atadip Banjarmasin 2020. Sebelumnya alangkah baiknya ya kalau ulun mengenalkan dulu. Sekarang makhluk berdua nih. Secara kan pinanya lebih terkenal bener daripada berdua nih ya kalau. Iya benar. Nah, Iya akan dingin. alangkah baiknya dikenalkan. Jadi yang pertama yang dari ujung sana dulu, nah ini sudah jauh, tapi dia pulang lah kayaknya dikenalkan larasnya. Nah, ngaran Sidin itu biasa kami menyebut Mas Doni, Bang. Iya. Ngaran bujurnya Ridoni Adrian. nah, Ridoni Adrian untuk anak silangan jangan amat ditambahi SPD ada apa juga ya karena alhamdulillah geus sarjana ya Allah. Alhamdulillah. Beliau ini adalah salah satu juri kita. Ini juri juga, dan Mas Rido ini adalah ketua dari ketiga juri kita, juri pantomim. Selain juri di sini, biasanya beliau ini menjadi juri di berbagai tempat, tingkat kecamatan, tingkat kota, bahkan selalu ada menjadi juri di tingkat provinsi untuk FLS2N lomba cabang pantomim. Untung si Dini kan hubungin kami juga, jadi kau jadi juri di sini. Percaya aja ya kalau lomba nang kayak ini nih, aman bubur jadi menjuri. Indah itu, si Dini nih, yang kedua, nah, beliau ini ngarannya dulu ya kalau aku biasanya Imus aja bang, amun ngaran pian Muswari. Si Din ini aktivis pantomim, pegiat pantomim, pelatih pantomim, dan juga juri pantomim di wilayah kota Banjarbaru. Nah, kenapa jadi mau di Banjarbaru? Ada salahnya kalau mau cari juri di luar dari Banjarmasin supaya ya ini ada pandangan yang kada dari daerah sini. Nah, bujur kayak itu kan? Insya Allah bujurnya. Nah, Seikung lagi, sebujurnya masih ada Seikung lagi, namanya Abu Yazid Bustomi. Tapi kada kau hadir di sini karena lagi ada musibah. Hanyar aja malam tadi, si Den, si Abu Yazid, abahnya meninggal. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un. Jadi awalnya rencana memang ada datang ke sini, tapi kada kau datang karena ya hari ini lagi prosesi pemakaman dari abah beliau. Mari bersama-sama kami ada di sini, kawan-kawan kru dari Sanggar Atadip, lawan juga bubuhan pian yang lagi menonton di rumah, kita hadiahi gasan almarhum abahnya salah satu juri ini yaitu Abu Yazid yang bangaran Haji Abdul Qadir Ahmadi bin Haji Ahmad Sani. Kita doakan yang baik-baik seberataan, mudahan dapat rahmat yang meninggal ataupun yang ditinggalkan. Ala tilkaniyah, Al-Fatihah. Amin. Karena baiknya bubuhan pian ingat dulu ya kalau kayak apa garang lombanya ini sebelum kaina diumumkan lombanya. Ulun bacakan dulu ketentuannya. Terutama ketentuan lomba Vespa online ini yang berhubungan dengan penilaian. Pertama, kategori perlombaan adalah pertunjukan solo mime. Ini solo mime lah, yang main sorangan kayak itu kan punya. Iya, Nah, itu. Sendiri. Tidak boleh menggunakan properti, ada bepropertian kecuali sarung tangan.
Kenapa jadi kada boleh pakai properti? Nah itu, jadi kita di sini ya lah. Heeh. Ini langsung dijawab. Oh, kada apa ya kalau Ya. kita hendak tahu bubuhan. Karena kita di sini dasarnya apalagi ini pantomim anak. Nah, Hmm. jadi secara tidak langsung kita menerapkan dulu pantomim klasik itu sendiri. Oh, ini yang klasik. Dan terkait Hmm. ini banyak peserta dari SD juga. Hmm. Dan ketentuan untuk FLS SD juga tidak boleh menggunakan properti. Iya. Jadi anak. Oh, jadi menyesuaikan lawan di antara ketentuan yang FLS 2N Iya. supaya yang kena 4 FLS itu nyaman lah. Terbiasa. Terbiasa aja. Oke. Mbak itu tadi sampai mana sudah? Sarung tangan. Kenapa ini sarung tangan dibolehkan? Jadi sarung tangan itu ketika bersarung tangan, Hmm. menguruk sarung tangan, Hmm. memakai sarung tangan, biasanya gerakan itu akan lebih terlihat hidup. Nah, Hmm. ketika menyentuh, memungsikan suatu benda. Oh iya ya. Nah, Lawan pinanya sarung tangan itu kada bagian properti bisa itu customer ya lo. nah, Nah itu. Oh ya sip. Imbah itu musik kada diwajibakan ya. Berarti boleh pakai musik, boleh kada? Sini nih Bang ulang bujur orang kayak itu. Lawan kenapa juga? Nah, jadi Hmm. kenapa musik itu kada diwajibkan Hmm. dan padahal kita tahu seorang yang lah Ya. bahwa musik ini sangat menunjang performa yang Nah. tampil. Ya, terutama pantomim. Karena efek-efek itu sangat berpengaruh untuk membawa penonton yang menyaksikan. Iya. Nah, kenapa jadi tidak diwajibkan di dalam Oh. lomba ini? Karena si musik tadi untuk pantomim klasik Iya, itu iya. tidak ada, belum ada. Oh. Nah, kembali lagi karena kita ingin menerapkan yang klasik yang dulu, klasik dulu. basic dasar itu dulu yang kita Kita genjot. ya kita genjot, Ya. kita sudurkan kepada mereka. Ya. Tapi tentunya lamun ada peserta yang bermusik diperbolehkan aja ya lo. Diperbolehkan, Iya. tapi tidak masuk kriteria penilaian. Penilaian. Nah, ada masuk kriteria tapi penilaian. tujuannya Hmm. Bapak moderator lah Oke. supaya ada mengalihi. Nah, saat Nah. ini waktunya kan mepet juga. Hmm. Jadi kuitan si kakak ini kada abut ngedit-edit. Hmm. Nah, jadi bermusik kan Hmm. ada kah? Ya sama aja. Hmm. Nah, itu. Maksudnya kan abut pulang edit musik. Iya segala macam. bujur. Nah, Keluar rumah pulang. karena ya. ada waktu aplikasi segala macam. Nah, Hmm. supaya ada mengalihi tadi intinya. Sip. Mudahan bubuhan pian paham sampai situlah. Udah lanjutkan sedikit. Imbah itu tuh kada menyinggung sara. Kayaknya ini paham aja ya. Iya, Kalau paham aja. kada menyinggung sara videonya. Dan alhamdulillah seluruh peserta kayaknya kada menyinggung sara lah. Selanjutnya durasi video pantomim dikirimkan antara 5 sampai 7 menit. Paling stumat 5, paling Awas. awas 7. Nah kayak itu kah? Iya. Oke, sip. Imbah itu kriteria penilaian. Kriteria penilaian. Nah, kayaknya ini akan kita bahas lebih lanjut lah, tapi ulun bacakan dulu. Pertama ada konsep. Di dalam konsep itu ada ide cerita, ide kreatif dan gagasan. Yang kedua ada gerak berupa teknik dan harmonisasinya. Kemudian ekspresi. Yang diekspresi itu ada imajinasi si anak dan bagaimana mimik wajah dari anak itu. Ya kira-kira itu aja yang ulun bacakan masalah tema, masalah konsep dan persyaratan mengenai permainan yang akan dikirim videonya ke lomba Vespa. Sekarang sebelum membacakan pemenang, memberikan pengumuman pemenang, alangkah baiknya kehadiran bubuhan sidin berdua di sini kita minta memberikan ulasan secara umum. Kayak apa garang penilaiannya, kenapa kayaknya bubuhan yang ini menang. Nah, kita bertakun, tapi yang secara umum aja dulu. Karena kayaknya yang secara khusus ada video selanjutnya. Iya. Jadi ulun nih bertakun lah. Minum Silakan. Oh, bujur, ada yang ketinggalan sebuting sebelum ulasan. Acara kami ini terselenggara karena panitianya luar biasa bagawi, hakun mengerjakan walaupun di masa-masa PSBB yang di rumah saja, buhannya tetap hakun menggawi walaupun tetap di rumah. Lapah aja nguti HP. Nah, ini adalah perwakilan dari panitia kami akan memberikan laporan, yaitu ketua pelaksananya. Ini silakan Saudara Ulia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Sebelum saya menyampaikan laporan ketua pelaksana dari saya ingin sangat-sangat berterima kasih kepada adik-adik, kakak-kakak, teman-teman, serta abang-abang panitia yang telah membantu menyelenggarakan dan mensukseskan acara ini. Dan tidak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada para juri yang telah meluangkan waktunya, serta media partner dan sponsor yang telah membantu menyukseskan acara ini. Oke, langsung saja. Saya ingin menyampaikan laporan ketua pelaksana. Yang pertama, jumlah peserta diikuti oleh 10 orang. Kemudian dana yang kami peroleh ada 650.000. Itu dari kas Sanggar Atadip dan sponsor. Tidak hanya uang yang kami peroleh, itu ada berupa voucher kuota dan jam tangan yang telah diberikan sponsor untuk hadiah para peserta. Next, ke pengeluaran itu ada 600.000 untuk uang pembinaan untuk 3 orang pemenang dan 50.000 untuk biaya akomodasi. Nah, sekian yang dapat saya sampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Itu tadi ketua pelaksana dari acara Vespa yaitu Ulia. Mudahan Inya dan kekawanannya di kepanitiaan sehat terus ya kalau Amin. Amin. dan menggawin ini pula. Ya. Nah, kita minta ulasan juri. Ulasan secara umum untuk bubuhan pian menilai dan mencari nah ini yang pantas juara Iya. itu kenapa. Nah, kemulaan tadi sudah batur nih nah bubuhan juri apa aja yang harus kita gunakan ya kalau pertama yang dicari penilaiannya mengenai konsep apa yang bubuhan pian maksud di konsep lawan dari 10 peserta itu kayak apa konsepnya yang bubuhan pian nilai. Silakan siapa dulu kira-kira. Pian dulu. Ya, Dulu. oke, Karena bagi gantian ya kalau Ya. nih Mas Doni lo silakan Mas Nah, Doni. jadi sebelum kita masuk ke konsep, Oke. nah, Oh, sebelum konsep lo silakan. perlu ingatan kembali. Hmm. Di sini tujuannya ialah pantomim anak. Pantomim anak yang artinya isi konsep, isi cerita memang dalam ruang lingkup Anak. Oh, Anak. iya. Nah, artinya jangan memaksakan pemikiran orang tua disuruh ke anak. Dan di sini dilihat bagaimana supaya si anak ini ketika tampil memang terlihat menikmati dengan permainan tersebut. Memang dasar bujur itu yang digawinya Iya. sesuai tema. Sesuai Temanya tema. itu kan kegiatan di rumah Benar. selama pandemi Covid. Kegiatan di rumah selama pandemi Covid. Nah, jadi selawasnya di rumah itu apa aja kegiatan ini ialah selawas tadi turun sekolah nih, walaupun masih sekolah online, ialah Bujur. masih lewat online. Apa yang digawinya di rumah? Apa yang digawe di rumah? Apakah guring aja atau kayak apa? Nah, itu. Jadi yang pertama, poin utama ialah ini pantomim anak. Yang kedua ialah kegiatan di rumah selama pandemi Covid. Nah, sekarang masuk ke konsep. Sip. Ya, konsep kayak apa tadi? Maksudnya konsep yaitu tentang ulasan secara umum dari 10 peserta kita Iya. mengenai konsepnya. Untuk secara umum dari 10, Oke. untuk konsepnya sudah bagus-bagus semua rata-rata. Karena di situ ada menyertakan si anak ini bermain untuk menghindari kebosanan di rumah. Ada menggambarkan kegiatan dia belajar. Ada yang menggambarkan dia membantu orang tua. Ya. Nah, jadi artinya sisi edukasi atau sisi pendidikannya ada juga di situ. Nah, bagus. Ada yang membawakan cara membasuh tangan yang bujur segala macam. Nah, itu konsepnya rata-rata memang sudah bagus. Tapi di sini ulun tekankan, menurut ulun pribadi, mungkin masing-masing juri berbeda. Untuk sinopsis itu, karena ini bukan cuma hanya di sini, karena seketika ke depan karena kalau ya umpet lomba-lomba pulang gitu. Jadi yang ulun tahu, ulun ini mencari di Google juga sinopsis itu apa gerang gitu. Oke, sehadang berarti sinopsis itu bagian masuk di penilaian konsep kayak itu kan Mas Pian? Masuk. Oke, silakan lanjutkan. Jadi sinopsis ini menurut yang ulun pahami, Iya. ialah sebahagian hanya. Artinya sebahagian. Kada seberataan dikisahkan. Oh. Lain lawan mengisahkan alur dari awal sampai akhir. Poin-poinnya lah. Poin-poinnya. Oh, poin-poinnya. Jadi bahasanya dikisahkan secara
umumnya aja misalnya kegiatan ini kayak ini kan bisa sampai habis dipisahkan, kan bisa sampai adenan sampai isi dialog apa segala macam. Nah itu. Iya. Dan mungkin biasanya di akhir itu bisa ditambahkan bagaimanakah kelanjutannya. Nah, mari kita saksikan segala macam. Nah itu variasi. Iya. Ini kalau gagasan bahan bebuhan-bian untuk menyiapkan lomba FLS 2N karena ya jurinya di provinsi salah satunya Sidin juga. Insya Allah masih rezekinya dipercaya orang. Amin. Tapi yang hendak kita gunakan yang ianya, amun misalkan peserta yang sudah mengirim itu ada yang panjang benar, nah ini kayak apa itu tuh? Apakah itu mengurangi penilaiannya atau yang kayak apa? Nah silakan. Kalau untuk pengurangan nilai atau penambahan nilai, isi konsepnya sudah bagus. Ya. Nah, ini karena berhubung tentang konsep sudah bagus. Tapi tentang kemasan sinopsisnya itu sendiri, artinya tidak menjadi suatu pengurangan yang sangat drastis, tidak. Karena menurut ulun mungkin karena kurang pemahaman aja. Walaupun mungkin ada individu lain yang memang menganggap sinopsis itu harus lengkap dari awal sampai akhir. Tapi kalau menurut ulun cukup ulasan sedikit aja, segelintir aja. Berarti untuk yang sementara untuk lomba ini itu ya kada apa-apa lah, Tapi mohon ini diperhatikan buat lomba pantomim berikutnya. Acara yang apakah ya kalau walaupun bakal bukan Sanggara tadi pulang mengadakan atau yang lain. Kayaknya Pian ada bahkan kan masalah konsep. Silakan. Sedikit aja dari ulun. Ya, kalau konsep kan di sini semuanya sudah sesuai. Artinya sudah sesuai dengan tema yang diberikan. Namun ada beberapa kekeliruan tentang membuat konsepnya. Yang pertama dengan gerakan yang monoton, terus menerus. Konsep itu berulang-ulang, gerakannya berulang-ulang. Kenapa tidak divariatifkan lagi? Artinya diisi dengan gerakan yang lebih pantomim lah, seperti itu. Nah, terus di sini ketika kita berbicara konsep itu usahakan ada pesannya. Nah, seperti yang dibilang Mas Rido, bagaimana sih cara mencuci tangan yang baik dan benar. Nah, habis itu karena ini kita anak-anak ranahnya, usahakan supaya bisa ditangkap. Jadi tidak usah terlalu ribet, yang ringan-ringan saja, tapi bisa ditangkap untuk anak-anak juga. Karena diharapkan yang nonton, yang video-video yang peserta itu ya anak-anak juga. Oke, apalagi kira-kira? Mungkin itu saja untuk masalah konsep. Masalah konsep kayaknya itu ini yang jelas dipakai buat penilaian lomba Vespa ini. Mungkin kalau seandainya ada berbeda dengan lomba pantomim di tempat lain, contohnya adalah FLS 2N, ya wajar, kan lain lombanya. Tapi alangkah baiknya hasil dari ini kalau bebuhan pian pakai gasan FLS 2N nantinya. Selanjutnya ini dua penilaian yang setelah ini kayaknya ini penting benar gerak. Nah ini dulu, ini beda ekspresi. Penilaian mengenai gerak, nah kayak apa? Kali ini berhuruf lah. Ya. Amang Imus. Iya. Amang Imus. Kayak apa penilaian masalah gerak? Terutama yang bebuhan tampil. Nah, kalau secara keseluruhan gerak yang dari video yang 10 peserta kirim itu sudah terlihat. Apanya yang terlihat? Pantomimnya. Namun kita kembali lagi, kalau kita berbicara gerak, kita kembali ke basic gerak pantomim itu sendiri, yaitu adalah jalan. Nah, di sini yang banyak sedikit agak miss. Mereka mengambil video itu tidak terlihat kaki. Wah, itu sangat disayangkan. Karena jalan itu sangat penting untuk pantomim tersendiri. Nah, habis itu kalau kita berbicara gerak, memang untuk umur seperti mereka masih agak canggung. Tapi ada beberapa orang beberapa peserta yang sudah menikmati. Jadi ketika dia memahami dengan konsep, ini kan kita hubungkan dengan konsep tadi. Ketika dia sudah memahami isi konsep, apa yang ingin dia kerjakan di dalam gerakan, dia akan menikmati itu. Ketika dia menikmati, juri pun akan
bawah. Nah, berarti bergerak kada sekedar misal mamanya mengolahkan gerakan tapi anaknya kada ngerti. Karena di sini penilaiannya ada teknik dan harmonisasi. Mungkin apakah kayak itu kira-kira bisa dijawab langsung? Oh, ya, selanjutnya. ini tadi kan penjabarannya yang di penilaian gerak teknik dan harmonisasi. Jadi gerak itu sendiri kan ada gerak tangan. Fungsinya di sana Pak. Gasan ma'anu misalnya ini anak gambaran suatu benda mengambil difungsikan bendanya. Oh iya. Gerak jalan atau batis. Nah, kenapa tadi jadi gerak batis itu penilaiannya tinggi lah, kurang lebih gitulah kira-kira dinilai gerak lebih. Gerak tangan dan kaki. Karena itu yang membedakan gerakan pantomim dengan gerakan teater pada umumnya. Walaupun pantomim itu sendiri masuk dari bagian teater, namun ada memiliki ciri khas itu sendiri. Mungkin bebuan kan perlu tahu, ada yang agak mirip dengan pantomim itu, tapi cabang seni yang lain disebut drama bisu. Drama bisu ya sekedar bergerak biasa. Normal manusia. Coba ada pandai kan nih supaya beda pantomim lawan drama bisu. Silakan dilanjutkan. Oke. Kembali lagi ke gerak tangan. Kita bertahap ya karena dua tadi tangan lawan batis. Ya betul. Jadi kalau untuk tangan memang memerlukan ada latihan tersendiri untuk pelenturan tangan atau kaki itu tersendiri. Nah ya. Dan di sini ada beberapa dan sebenarnya ulun harapkan ketika ingin mengambil sesuatu itu digambarkan dulu. Pak, contohnya, nah misal boleh lah contoh ya kalau sedikit ya Pak. Sebelum misalnya hendak mengambil kotak. Jangan langsung diambil kotak. Walaupun sebujurnya mau langsung mengambil kotak, bujur aja kan Bapak. Itu pantomim juga bujur. Kan ada yang salah. Tapi alangkah lebih bahasa anak-anak ini lebih greget digambarkan dulu supaya penonton lebih paham. Nah, kotak set bentuknya kayak apa? Ya baik, angkat, nyar. Nah, jadi mungkin kalau dinilai lebih greget mana lawan, nah mungkin bisa menilai lebih greget mana. Iya. Sama misal hendak mengambil sesuatu di rak, jangan langsung ambil aja. Digambarkan dulu, misalnya rak kan ada tingkat-tingkat tuh, jadi di sini. Atau hendak membuka lawang, jangan langsung cetek gitu aja. Dijapai dulu gagangnya kan. Nah, bisa ditambahkan mungkin artinya kenapa dibuka. Jadi penonton nih sebelum dia melakukan mengangkat misalnya atau membuka pintu, ngerti dah bahwa itu pintu, bahwa itu kotak. Iya. Amun hendak berduduk juga digambarkan. Karena di sini pantomim kan kada ada benda apa-apa. Nah, artinya digambarkan di situ ada bangku, di sini ada kursi, sama aja lah bangku kursi. Sama. Di sini ada meja. Nah, itu mungkin yang beliau maksudnya kalau masalah jalan tadi Bang ya, Bang? Batis. Nah, jalan pantomim itu sendiri sebenarnya berbagai macam. Nah, artinya bukan menjadi suatu hal yang mutlak memang harus kayak ini tuh, ada kayak itu ada lah. Tapi kalau dilihat memang kebiasaan banyaknya jalan pantomim kurang lebih seperti itu. Seperti mungkin tahu sendiri, apalagi yang ini kan tingkat SD, kisaran umur sekian. Kisaran umuran SD sampai SMP. Mungkin bisa dilihat di video YouTube. Sandra tadi pernah juga mungkin. Jadi jalan pantomim itu ada yang bertarik, ada yang ulun menyambat jalan penguin. Nah, gitu. Nah, jalan penguin. Berarti ada proses diperindah gerakan berjalan lah. Supaya kan berjalan betapak biasa. Nah, sebuting mungkin untuk mempertegas tadi kan berarti itu berupa masalah teknik. Kalau penilaian gerak untuk harmonisasi itu kayak apa? Harmonisasi berarti kayaknya memang sekedar dikata kemasuk akalan harmonisasi itu tuh bahwa itu benda yang sebetulnya bendanya ada. Nah, kayak apa itu cara menggambarkannya anak-anak itu? Kayak apa? Sorry. Kalau berbicara harmonisasi berarti kita mengaitkan dengan dia tuh harus konsistensi. Kalau dia kada konsistensi berarti kada harmonis sudah. Dalam artian dia duduk di sini. Tapi dia ingin ngambil makanan di sana, tapi dia tabrak. Nah, di sini sudah tidak konsistensinya tidak ada. Iya juga. Tidak harmonis sudah. Kayaknya kada salahnya kita minta contoh akan juga lawan Amang Moswari ini. Yang kayaknya yang paling banyak entah kan nggak tahu lah apakah ada karena belum nonton berataan di antara yang 10 peserta, tapi kayaknya paling banyak masalah harmonisasi yang dibahas Sidin tadi minum. Nah, misal minum. Kayaknya minum tuh rancak beneran.
Kayak apa kira-kira contohnya? Versi harmonisasi lawan versi yang kada harmonisasi. Ya. Kebanyakan tidak harmoninya dia tuh lupa ngambilnya di mana, naruhnya di mana. Atau bisa aja dia tuh ngambil tapi tiba-tiba hilang. Habis minum, Ada ingat lagi ada gelas. Lagi pecah. mau melakukan kegiatan lain. Oh iya. Nah, Mungkin bisa dicontohkan. Ini versi yang kada ingat dulu, versi yang kada harmonis. Kayak apa versi kada harmonis? Minum pantomim versi kada harmonis. misal Ada harmonis lah ya. ada harmoni nih. Ada harmonis nih. Kayak apa Gerang contohnya? Diminumnya. Nah, kira-kira kalau ditangkap, gelasnya diambil, imbah diminum, kada diampai gelasnya tuh gugur. Pecah nih di sini. Berarti pecah. Gelas pecah. Kita lihat yang versi harmonisnya. Kayak apa? Haus benar sih dia katanya. Minum. Masih ingat sampai menandak. Otomatis imajinasi penonton itu ada putus kayak itu kira-kira lah. Terus jadi terciptalah yang namanya harmonisasi. Iya. Mudahan bubuhan bian paham. Lamun misalnya ada paham, silakan tulis di kolom komentar di bawah. Nyaman kami bantu menjawabkan. Nah, lawan Nah. sa uting lagi. Hadang dulu kami Iya. nih ajan. Ya. Nah, nih tolong edit inilah bagian yang kita potong tadi part 2-nya. Tadi kita sudah membahas masalah gerak. Tapi kayaknya apa ada lagi tadi masalah batis atau harmonisasi atau apa silakan. Terkait dengan harmonisasi itu ada istilahnya membahasa Indonesianya itu kan titik tetap. Membahasa Banjarnya itu fixed point. Kita paling Bahasa bosan. Banjar. Nah, itu ya. Contohnya ya seperti tadi. Nah, Jadi misalnya titik tetap itu misalnya kita mau ambil gelas seitu, diangkatnya seitu juga. Contoh pula mau ambil HP di kantong, mau ambil di HP di kantong seini. Mbah mau anak ditali ngatin bul seini. beganal tiba-tiba lah. Mangkat kotak menggambarkan seini. Imbah tak timbul seini. Itu artinya fixed point titik Oh tetap. iya. Kayak apa lawan peserta kita yang 10 masalah fixed point atau bahasa Inggrisnya titik tetap tadi? Iya. Tak paling juga simpang mau. Iya. Kayak apa? Jadi mungkin masih ada beberapa yang bentuknya tak ubah. Itu tadi kalau untuk gerak ada yang sebelum mencapai benda hendak ke objek itu ada digambaran dulu, pas digambarkan dipindah bahasa Banjarnya di move Tak ubah. lain tak ubah. Oh iya. Nah, Mudahan paham lah bubuhan bian. Kira-kira kayak apa masalah gerak sudah. kayaknya ya kayak fix saja. Sekali lagi, lamun ada yang hendak bubuhan pian bahas, bubuhan pian takuni, silahkan betapun di kolom komentar. Selanjutnya penilaian ekspresi. Nah, di ekspresi itu tadi penjabarannya ada masalah imajinasi lawan mimik wajah. Ini barang aja siapa yang dulu karena sudah kita mulai ya saya kurang. Atau kayak apa nih? Nah, ya yang nomor lah. Ada yang bakal lah ya. Yang telah didahulukan jurang. Nah, Kayak itu ulun sulap pakai tangan begini lah. Asyumile. iya. Nah, kesana. Nah, Ya. Nah, itu sekalinya. Itu tadi di tangan-tangan lo udah tahu lah. Tadi di setting tuh tadi. Ada di setting. luar biasa ya. Apa Apa tadi? Ekspresi. Ekspresi Isinya imajinasi, lawan mimik wajah. mimik wajah. Nah, imajinasi. Kenapa jadi imajinasi? Nah, apa? Padahal ekspresi kenapa imajinasi? Kenapa ya? Nah, karena ekspresi itu timbul ketika si anak bisa mengimajinasikan, memasukkan rasa. Contoh, misalnya ini nih dapat suatu kiriman atau misalnya dapat sesuatu kotak dibuka, oh ternyata benda yang ditujunya. Ini harus mengimajinasikan, memasukkan rasa. Ini benda yang mau tuju. Iya. Lalu muncul. Oh. Nah, dan ekspresinya jangan habis misalnya buka kotak, buka apa geran isinya lihat di dalam tanggung senangnya. Nah, jadi amun dasar bujur anak senang bujur dibuka. Berarti untuk penilaian imajinasi kelihatan dari kayak apa peserta atau anak itu memperlihatkan wajahnya. Ya, mungkin Pengetahuan imajinasinya kayak apa?
Dan cara melatihnya mungkin bisa dengan senam wajah. Ini mungkin dilatih juga di teater karena ini umum, senam wajah ini umum. Oh iya. Pelatihan secara umum aja. Jadi mungkin bisa dengan menghancurkan muka. Menghancurkan muka. Contoh dulu sedikit. Lain dihancurkan itu lah. Maksudnya dihancurkan muka. Artinya peregangan bisa dengan dibuka untuk ke kanan ke kiri. Atau tidak beraturan terserah. Yang penting seluruh bagian dari wajah bergerak. Oh iya, senam wajah mungkin Senam mungkin wajah. yang lebih ngerti istilah itu. Ya, ada imajinasi tadi sudah terkisahkan Ekspresi. dan mimik wajah kayaknya sama aja kayak Nah. maksudnya atau ada perbedaan nggak? Ya Pak, menurut ini kan dalam kurungnya ekspresi, imajinasi dan mimik wajah. Maksudnya di situ ekspresi artinya penilaian bagaimana si anak mengimajinasikan sesuatu sehingga memunculkan ekspresi, Dari otomatis mimik wajah. rasa pun akan muncul. Oke. Jadi ini kaitannya terhadap keseluruhan konsep lagi. Oh iya. Ketika iya, si iya. anak berekspresi dengan full, Heeh. dengan powerful, maka rasa itu akan sampai Oh ke yang iya, melihat, iya. entah penonton atau juri Nah, terlihat menikmati atau tidak. Nah, betapa non amak imus. Tadi kan sudah dijelaskan Mas Doni masalah penilaian kayak apa ekspresi. Dari peserta kita yang 10 orang nih, nah, kayak apa masalah ekspresinya? Nah, untuk masalah ekspresi yang peserta kita dari lah. peserta yang 10 sangat-sangat kentara dan sangat-sangat kelihatan bedanya, yang mana I-nya itu sudah mempunyai rasa dan Ada yang imajinasinya yang masih canggung. Oh, Nah, jadi ketika iya. kan ekspresi si imajinasi dan mimik wajah itu satu kesatuan. Kalau dia dapat imajinasinya, maka dia akan otomatis ekspresi wajah akan otomatis. Kalau dia merasakan imajinasinya dapat, dia merasakan berat benda yang diangkat, mimik wajah kita Mimik wajahnya. akan langsung merespon keberatan juga. Iya. Nah, jadi gitu. Untuk peserta sudah bagus semuanya, namun masih yaitu mereka Belum masih powerful lah. belum Iya. powerful, masih canggung Oh, dengan iya. apa yang mereka lakukan. Berarti untuk umum semuanya sebenarnya sudah bagus, tapi seharusnya masih bisa dimaksimalkan lagi. Jadi jangan menyerah, latihan terus, ada lomba ikut lagi, dan anak-anak atau peserta kita yang dia memang pakai imajinasi dan peserta kita yang kada pakai imajinasi itu nampak benar kelihatannya. Nampak benar. Amun bubun biar kada percaya, ceki videonya lah, ada 10 peserta kami. Kadusa kami andak di linknya, kalau andaki ya keluar dari video ini, pian cari di channel ini ada 10 peserta kami. Cek seorang, beri penilaian seorang. Nah, adakah lagi kira-kira harus disampaikan atau ditambahkan dari Bubun Pian? Mungkin sedikit. Karena di sini tadi kan imajinasi itu masuknya di ekspresi saja. Iya. Sebenarnya imajinasi ini masuknya di seluruh Di seluruh. keseluruhan. Oh iya. Di gerak, Gerak, di ekspresi. oke. Tapi itu mungkin mungkin penjabarannya dia untuk membayar. Jadi yang terpentingnya lah ketika si anak bisa berimajinasi, artinya berimajinasi itu sama mahayal ya. Iya, bahasa Belandanya lah mahayal. Iya. Tarapam. Artinya benda nang kada kayak apa caranya sekira dasar bujur kelihatan ada. Iya. Walaupun kada baratnya dasar kelihatan supaya ada lewat gerak, lewat ekspresi. Nah, jadi terkait sangat erat itu tadi. Berarti menggambarkan dalam bentuk imajinasinya bukan hanya dari bentuk, tapi besaran beratnya itu kayak apa harus tergambarkan di geraknya lah. Istilahnya volume Iya, kan? volume Ujar gerak, juga, volume bendanya. massa bang sejujurnya, massa benda bang. Asal aja bang, pantai paham. Nah, sebuting lagi nah yang kemungkinan kira-kira mengganjal lawan bebuahan peserta kita. Kostum lawan make up itu dinilai kadakah lawan alasannya kenapa? Siapa Nah. kira-kira? Iya, Siapa? iya, kita. Oh, kita aja. Mungkin berdua aja. Sebenarnya kalau di lomba lain Nah, memang masuk itu jatuhnya ke poin penampilan. lomba lain yang jenis pantomim lah. Jenis pantomim. Tapi di tempat ini di pesta online Banjarmasin pesta online Sanggar Tabik 2020 ini kada
Karena ada alasannya. Apa? Berarti kada dinilai lah. Kada dinilai. Oh, kada dinilai kostum atau apa nih? Iya, tata kelola muha tadi. Tata kelola muha. Jadi itu biasanya masuk di porsi penilaian penampilan, yaitu kostum dan make up. Secara kebiasaannya Biasanya di situ masuk juga masalah musik. Kenapa jadi di sini kada dibuat? Yaitu tadi tujuannya agar supaya tidak, bahasa Indonesia kalau agar supaya tidak mengalihi. Oh, berarti Mengalihi peserta. iya. Musik kada dinilai, make up kada dinilai, kostum kada dinilai. Walaupun kebiasaannya di lomba pantomim di tempat lain itu dinilai. Alasannya supaya Kada kada mengalihi mengalihi. peserta, kada mengalihi kuitannya, kada mengalihi misal guru sekolah, Iya. kada mengalihi perwakilan sekolah. Oke. Karena ini diadakan di saat pandemik yang berhubungan agak susah. Mungkin next time kalau diadakan lagi oleh Sanggar Atadik lomba yang sejenis dan alam kada yang kayak ini, ya itu akan menjadi sebuah penilaian lah. Oh iya. Jadi kita berdoa aja, mudahan wabahnya segera berakhir. Amin. Mudahan Sanggar Atadik mengadakan lomba ini lagi. Amin. Dan seluruh aspek kawan dinilai jadinya dengan berkah itu. Kira-kira cukup aja dulu. Tapi bubuhan pian kayaknya hendak tahu loh kayak apa yang menang itu. Jadi habis ini akan ada pengumuman yang diumumkan oleh Ketua Umum Sanggar Atadik. Dan nanti di video lain kan Pinalayau sudah bahasa ulun. Nah, Iya. itu ada ulasan kenapa jadi yang bertiga itu mana. Nah, Adanya aja. Dan inilah para juara dari Vespa Online Sanggar Atadik 2020 oleh Ketum Sanggar Atadik Musafa. Surat keputusan Dewan Juri Lomba Festival Online Banjarmasin tahun 2020 Sanggar Atadik Fakultas Tarbiyah dan Keguruan UIN Antasari Banjarmasin berdasarkan surat nomor 01/DJ Vespa Online BJM SA FTK/6/2020 tentang penetapan juara lomba festival online, menimbang dan seterusnya, mengingat dan seterusnya, memperhatikan dan seterusnya, memutuskan, menetapkan keputusan hasil Dewan Juri Lomba Festival Online Banjarmasin tahun 2020 sebagai berikut. Nah, jadi gini, supaya santai kita ya dari juara 3 dulu. Juara 3 atas nama Yuhestin Septia dengan perolehan nilai sebesar 737. Juara 2 atas nama Farah Latifa Andini dengan perolehan nilai sebesar 757. Juara 1 atas nama Alena Nurani Zahran dengan perolehan nilai 764.
Nah, itu pemenang sudah. Selamat kepada para pemenang supaya dapat berkembang lagi di Banjarmasin. Oke, kami ucapkan kepada ketiga pemenang kita juara 3, 2 dan 1, tapi ada lagi rasanya lah. Ada lagi, ada pula juara favorit. Nah, juara kejutan. Kada dipadahkan mulai awal. Sengaja kada diulah dari awal, kada dipadahkan bahwa ada juara favorit. Juara favorit ini berdasarkan voting. Tapi voting apa? Voting dari anggota Sanggar At-Ta'dib sendiri. Jadi kayak ini kisahnya. Bebuhan anggota Sanggar At-Ta'dib ini banyak orangnya. Dari bahari sampai dari yang paling anom ada yau. Bebuhannya tuh yang menilai aku ketujuh yang ini, aku ketujuh yang si ini. Lain berdasarkan like atau komentar di video ini. Lain benar lah. Jadi kalau itu mungkin salah paham. Anda tahu lah siapa yang menang juara favorit. Nih sekaligus kami minta padahkan lawan gester kami. Cupi padahkan Pik. Iya. Selamat siang, selamat malam, selamat hari raya. Banyu di baskom, gasan mandian. Iya. Assalamualaikum sahabat datang. Kalau nih menghibur aja, enggak nanti hibur nggak ada apa-apa. Buah tiwadak, masak sabalah dibagi 2. Amun munyak bagana di rumah bawa bakarya. Iyalah. Iya. Ada lagi nih, banyak nih, sekitar 3 lah. Pulang ke pasar nukar tipakan. Jadi bisa nukar tipakan gak senada dampahan. Sanggar At-Ta'dib alhamdulillah lancar mengadakan festival pantomim di Baringaran. Join. Pak, ya sip. Iya. Janggut panjang sedang dicukur. Jujur kah? Bawa bacukur ke tukang cukur. Nang manang bawa basukur, nang kalah jangan hancur. Jujur kah? Tahu kam? Tahu ada. Iya. Nah, ini kesan anakan. Jujur kah? Pinipin makan rambutan lawan durian. Dari panitia ada kejutan. Juara favorit diadakan. Nah, ada juara favorit sekalinya. Iya. Nih ada lagi pantunnya. Jujur kah? Bailang ke rumah Hafiz ada bininya. Nah, pantunnya sudah habis. Ini dia juara favoritnya. Terima kasih. Jujur kah? Iya. Oke, selamat gasan keberatan pemenang luar biasa 3 besar dari Vespa Online Sanggar At-Ta'dib 2020 beserta juara favoritnya. Sampai di sini dulu video kami. Dan bagi Bubuhan Tian yang hendak tahu kenapa Gerang jadi 3 orang tadi menjadi juara 1, 2 dan 3, itu akan kami tayangkan di video selanjutnya. Itu dulu dari kami. Salah hilap mohon maaf. Salam teater, salam seni pertunjukan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sanggar At-Ta'dib. Be the best in the art.